Shalom, perkenalkan nama saya Henti Saimanhia, Prodi Teologi. Hari ini saya mau menjelaskan kepada kita tentang mata kuliah Teologi Sistematika 3. Di dalam Teologi Sistematika 3 membahas tentang Kristologi dan Soteriologi. Tetapi pada saat ini saya mau membahas tentang Soteriologi. Kata soteriologi ini tentu kita bertanya-tanya apa itu soteriologi. Di dalam bahasa Ibrani diartikan yaitu yasa, berasal dari kata yasa yang artinya bahwa bebas dari tekanan, melepaskan atau membebaskan. Sedangkan di dalam bahasa Yunani, kata soteriologi ini adalah berasal dari kata soteria, artinya kelepasan dari segala mara bahaya atau kebinasaan rohani. Jadi, kata soteriologi ini merupakan ajaran atau doktrin tentang keselamatan. Ada satu pertanyaan, mengapa kita butuh keselamatan? Tadi saya memberikan pertanyaan kepada kita, mengapa kita membutuhkan keselamatan? Karena ada 4 fakta rohani atau intisari Injil. Yaitu pertama, semua manusia berdosa dan patut dihukum karena dosanya. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kita bisa melihat di 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Akibat dari dosa ialah kerusakan total pada diri manusia serta kematian rohani. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dikatakan di sana. Dan juga di dalam Mazmur pasal 14 ayat 3. Dan kerusakan total pada diri manusia itu dapat kita lihat pada beberapa aspek. Yang pertama adalah kerusakan relasi dengan Allah. Manusia menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah dengan tidak ada kemauan untuk berjumpa dengannya. Dan manusia yang berdosa itu juga tidak berterus terang kepada Allah dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kemudian manusia membenci Allah. Dan Allah menghukum orang berdosa. Manusia juga mengalami kematian total, yakni kematian fisik. Kedua, kerusakan relasi dengan sesama. Manusia mengalami gangguan sosial dalam kehidupan pernikahan, di mana timbul rasa malu antara Adam dan Hawa. Hal ini merupakan refleksi dari batin yang bertuduh rasa bersalah. Kita bisa melihat di kitab Kejadian pasal 3 ayat 7, dan selanjutnya relasi dengan sesama yang lain pun terganggu. Ketiga, kerusakan relasi dengan lingkungan hidup. Dan keempat, akibat dosa pada diri orang berdosa itu sendiri. Jadi akibat dari dosa manusia itu sendiri adalah pertama, manusia diperbudak oleh dosa. Artinya bahwa manusia terus melakukan dosa yang sama. Dan kemudian manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Dan saya menjawab pertanyaan yang kedua. Tadi pertanyaan yang saya berikan adalah mengapa kita membutuhkan keselamatan. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa karena semua manusia telah berdosa dan patut dihukum oleh Allah. Jadi alasan yang kedua adalah usaha manusia semata untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa-dosanya adalah sia-sia. Kita bisa melihat di Roma pasal 3 ayat 20. Dan manusia selalu berusaha untuk mendapatkan keselamatan melalui berbagai cara yang diusahakannya. Contohnya, pemuda kaya yang bertanya pada Yesus tentang apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Konsep yang ada pada orang seperti itu mengenai beroleh keselamatan ialah perbuatan atau usaha manusia untuk melakukan perbuatan baik. Dan alasan ketiga adalah mengapa kita membutuhkan keselamatan. Alasan ketiga adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan.
Mengapa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Karena dialah yang ditetapkan Allah untuk mati sebagai penanggung dosa sebagaimana dikatakan di dalam kitab suci. Yaitu Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Kita bisa melihat di Yohanes pasal 14 ayat 6. Allah sudah menetapkan jalan keselamatan itu menurut kuasa dan kedaulatannya di dalam Efesus pasal 1 ayat 11. Alkitab menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberian atau anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 mengatakan bahwa sebab karena bukan usahamu engkau akan diselamatkan, tetapi itu pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil perbuatanmu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma, bukan berarti murahan. Justru karena amat mahal dan tak terbayar oleh siapapun, maka itu harus dianugerahkan. Keselamatan karena iman kepada Yesus adalah keselamatan yang sifatnya pemberian sebagai wujud kemenangan terhadap maut. Alasan yang keempat dari intisari Injil, tadi saya memberikan pertanyaan bahwa mengapa kita membutuhkan keselamatan. Alasan yang keempat adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesadaran yang ingin dicapai yaitu saya butuh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya untuk memperoleh keselamatan hidup saya. Jadi ini adalah puncak penjelasan jalan keselamatan atau Injil. Pada fakta ini, pendengar Injil didorong untuk mengambil keputusan apakah menolak atau mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus masuk dalam hatinya. Di dalam Alkitab, untuk ini ialah Yohanes pasal 1 ayat 12. Sebab siapa yang memiliki anak, yaitu Yesus, ia memiliki hidup. Bila pendengar Injil memutuskan kepada Tuhan untuk menyatakan pemerintahannya itu, isi doa menerima Tuhan Yesus terdiri dari poin-poin sebagai berikut: mengakui diri sebagai orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dirinya, menyerahkan diri untuk dibaharui dan dipimpin oleh Roh Kudus. Prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan. Jadi di dalam keselamatan ini memiliki prinsip-prinsip yang berdasarkan ajaran keselamatan tersebut. Konsep anugerah itu terbagi dua. Yang pertama adalah anugerah umum dan anugerah khusus. Anugerah umum yaitu setiap kebaikan atau berkat dalam bentuk yang dicurahkan kepada semua orang. Misalnya semua manusia diberikan hujan oleh Tuhan. Jadi semua manusia menerima hujan tersebut secara umum, tidak secara pribadi. Sedangkan anugerah khusus yaitu pemberian Allah yang cuma-cuma melalui pribadi Yesus Kristus atau karya penebus Kristus yang menyediakan jalan keselamatan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena kita ini adalah orang yang berdosa, maka kita sangat membutuhkan keselamatan itu. Tetapi jangan kita khawatir, karena Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi sekarang tidak ada lagi halangan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak ada lagi penderitaan yang harus kita pikul sendiri, tetapi ada Tuhan Yesus yang memikul beban kita sendiri. Jadi ini adalah kabar baik yang sangat kita syukuri, bahwa orang-orang percaya telah mendengarkan kabar Injil tentang keselamatan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada juga konsep pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu. Nah, ini nih kadang-kadang manusia juga mengakui bahwa ia sudah bertobat, tetapi padahal pertobatannya itu
tidak sepenuhnya bertobat. Jadi konsep yang sudah ditargetkan atau sudah disediakan bahwa ada pertobatan sejati dan ada pertobatan palsu. Bagaimana pertobatan yang palsu? Pertama adalah pertobatan bisa saja ternyata palsu atau bukan pertobatan yang sejati ya, karena adanya kekeliruan yang dipahami sebagai pertobatan. Yang pertama, orang yang bertobat karena adanya rasa takut atau teror. Maksudnya yaitu orang berdosa yang hanya hatinya merasa menyesal sesaat, tetapi kemudian setelah hati nuraninya tenang kembali, yang menjadi biasa atau kembali lagi ke perbuatan itu. Nah, itu termasuk pertobatan yang palsu atau pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Kemudian, kalau kita bandingkan dengan dua jenis pendosa ini, pertama adalah pendosa ketakutan. Contohnya, hidup penuh dengan kuail atau pendosa bertobat. Kita bandingkan hidup penuh dengan grace. Maksudnya adalah hidup penuh dengan anugerah. Dan kedua adalah bagaimana pertobatan yang palsu itu. Itu orang yang berusaha menyelesaikan dosa secara pribadi dan menyangka bahwa dirinya sudah bertobat. Nah, ini nih kadangkala manusia juga sesat dalam memiliki konsep tersebut. Jadi yang sebetulnya bahwa ketika kita mengatakan sudah bertobat, maka perbuatan kita yang sudah kita tinggalkan itu jangan kita kembali lagi. Makanya nanti orang yang sudah merusak hubungan dengan Allah, jadi berdampak pada dirinya sendiri. Bisa saja ia akan masih diperhambakan oleh dosa itu sendiri. Dan contoh pertobatan yang palsu adalah orang yang merasa sudah bertobat dan kebiasaan buruknya yang berhubungan dengan berdosa, ia kembali melakukan hal seperti yang sudah ia lakukan kemarin. Jadi yang sesungguhnya adalah pertobatan yang sejati adalah ketika sekarang kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Yesus dan kita harus berjanji bahwa saya percaya kepada Yesus dan saya percaya bahwa hidup saya sudah dilayakkan dan saya percaya bahwa hidup saya sudah disucikan oleh Tuhan Yesus. Maka saya berjanji saya tidak akan berbuat dosa lagi. Jadi itulah yang harus kita pahami atau kita harus pegang. Jangan sampai perbuatan kita yang lama atau perbuatan yang jahat yang sudah kita lakukan, kita harus mengusahakan supaya kita tidak melakukannya lagi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan malam hari ini tentang doktrin keselamatan. Semoga saudara-saudara yang sudah mendengarkan dapat mengerti mengapa kita membutuhkan keselamatan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang terus memberikan kepada kita pengertian dan pemahaman. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Shalom.